Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Rismayanti dengan NPM 242151111020 dari kelas 2024A. Baik, jadi saya di sini akan menyampaikan pandangan saya mengenai kasus murid yang melawan terhadap guru. Pendidikan adalah kunci untuk menciptakan generasi yang cerdas, bermoral, dan juga beretika. Guru memainkan peran penting sebagai pendidik dan juga panutan. Hubungan antara guru dan murid adalah sebuah fondasi dari sebuah pendidikan. Guru sebagai pendidik, pembimbing, sekaligus inspirator bagi generasi muda. Namun, apa yang akan terjadi jika hubungan ini terganggu? Kenapa kita sering kali mendengar kasus mengenai murid yang melawan terhadap guru? Viral, siswa SMA bentak dan tantang guru di depan kelas. Jelas terlihat di video tersebut yang salah adalah Bukan nak. Bukan, kamu siswa. Ayo. Iya, kita main di luar. Kenapa? Mau bilang saya menentang tadi. Ayo. Urus Pak Ton. Rin. Telepon Pak Ton, Rin. Telepon Pak Ton, cepat. Fenomena murid melawan guru bukanlah hal yang baru. Namun, pada beberapa tahun terakhir, kasus ini semakin menonjol. Dari perilaku yang sekedar tidak sopan hingga tindakan kekerasan yang dilakukan oleh murid terhadap guru. Hal ini tentu saja mencoreng wajah baik pendidikan. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus yang viral di media sosial, murid itu membantah dan menentang guru di depan kelas. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini masalah individu atau masalah sistematik? Kamu ada bapak kamu? Saya punya bapak gitu. Kamu punya bapak, ibu? Hah? Oh, pantas gak punya bapak kamu terus sombong gitu. Udah, diam kamu. Kamu. Gak usah. Apa? Tolong ya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan murid melawan terhadap guru. Di antaranya, yang pertama, perubahan sosial dan teknologi. Generasi saat ini tumbuh di dalam dunia yang serba cepat dan dengan teknologi yang canggih. Media sosial sering dijadikan oleh mereka sebagai tempat mengekspresikan diri, tapi juga membentuk pola pikir yang berbeda dari generasi yang sebelumnya. Mereka lebih kritis, cenderung menentang otoritas, dan juga menjadikan teknologi sebagai informasi utama dibandingkan guru. Yang kedua, kurangnya pendidikan karakter. Pendidikan seringkali terlalu fokus terhadap aspek akademik, sehingga nilai-nilai seperti hormat, empati, dan tanggung jawab kurang ditekankan. Padahal, pendidikan karakter itu sangat penting untuk menciptakan individu yang memiliki nilai moral, etika yang baik, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter tidak hanya bertujuan untuk menciptakan generasi yang cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki kepribadian yang kuat, empati, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, serta lingkungan sekitar. Yang ketiga, kurangnya komunikasi yang efektif. Nah, guru seringkali menggunakan metode pengajaran tradisional. Seringnya mengandalkan metode pembelajaran dengan ceramah atau juga hafalan. Nah, metode ini cenderung dianggap kurang interaktif dan juga kurang melibatkan siswa secara aktif. Nah, padahal murid saat ini, terutama di era digital, itu seringkali menginginkan metode pembelajaran yang lebih menarik dan juga lebih relevan. Nah, ketidaksesuaian metode pembelajaran ini dapat memicu sebuah ketegangan, baik itu dalam bentuk keluhan murid terhadap cara mengajar guru, kurangnya partisipasi aktif murid,
dan juga bahkan konflik akibat kurangnya pemahaman bersama mengenai cara terbaik untuk belajar. Yang keempat, lingkungan sosial dan keluarga. Nah, konflik di rumah atau konflik di lingkungan sosial itu dapat mengaruhi terhadap perilaku murid di lingkungan sekolah. Misalnya, anak-anak yang kurang mendapatkan kasih sayang atau kurang mendapatkan perhatian itu seringkali melampiaskan emosi mereka terhadap guru di sekolah ataupun teman di kelas. Jadi lelek bunda ngajar sama ndak ngrungokno ta? Rungokno. Gak tau ngrungokno. Yo, Terus sama nopo gunane sekolah? turu Turu ndek ndi? di pendeman. Pendeman di. Kuburan. Hah? Tono. Oh, ndek Sentono. Yo. Di kuburan. Iyo. Oh, sampean kepingin turu ndek kuburan ta? Nak? Iyo. Lah terus sampean lha apa kok ndek kene? Lho. Sekolah. Loh, cari kepingin ndek Sentono di kuburan. Ya ayo ini sentono gua. Jangan bantal aku. Loh, aku takok unit 3. Golek ono dewi. Loh kan kon sing ngerjakno aku gurune, lah kok kon aku kon goleki dhewe. Lah kan aku semua ndak ngerjakno. Loh lah kan tadi sekolah aku ndak ngerjakno blas. Ya. Loh terus lah apa kon kok sekolah lek gak ngerjakno blas? Kan Aku menileren aku. aku kan berhak takon yo nak. Berhak gak kita tanya. Konflik antara guru dan murid tidak hanya memengaruhi hubungan individu, tapi juga memiliki dampak yang luas terhadap pendidikan secara keseluruhan. Dampaknya yang pertama, gangguan proses belajar mengajar. Nah, jika ada murid yang melawan guru, otomatis suasana kelas itu menjadi tidak kondusif dan murid yang lainnya juga terpengaruh sehingga pembelajaran menjadi tidak kondusif dan tidak efektif. Yang kedua, penurunan kesejahteraan guru. Nah, guru yang sering menghadapi perilaku tidak sopan dari siswa itu akan merasa stres, kehilangan motivasi untuk mengajar, bahkan juga mempertimbangkan untuk meninggalkan profesi mereka karena merasa sudah tidak kuat menghadapi perilaku tidak sopan dari siswa. Yang ketiga, kerusakan karakter murid. Nah, murid yang sering melawan otoritas cenderung akan membawa sikap ini ke dalam kehidupan dewasa mereka. Nah, mungkin nanti mereka akan sulit untuk bekerja secara tim dan juga sulit untuk menerima arahan di tempat kerja. Yang keempat, kerugian bagi institusi pendidikan. Nah, sekolah yang memiliki banyak konflik internal cenderung akan mengalami penurunan reputasi. Orang tua yang akan menyekolahkan anaknya ke sana itu akan merasa ragu karena sekolah tersebut memiliki banyak konflik internal. Nah, meski tantangan ini cukup besar, tetapi banyak cara untuk mengatasi supaya murid tidak melawan terhadap guru. Di antaranya, yang pertama, dengan pendidikan karakter. Nah, sekolah ini perlu memasukkan pendidikan karakter ke dalam kurikulum dengan menekankan rasa hormat, empati, dan juga tanggung jawab supaya para murid ini dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari mereka dan meminimalisir terhadap kasus murid yang melawan terhadap guru. Yang kedua, pelatihan guru yang relevan. Nah, guru ini perlu dilatih untuk memahami pendekatan yang baru yang sesuai dengan generasi saat ini, seperti penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nah, guru dapat dilatih melalui seminar dan juga workshop dan lain-lain. Yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang kondusif. Nah, guru dan murid ini perlu bekerja sama untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan karena suasana kelasnya juga nyaman. Yang keempat, keterlibatan orang tua. Nah, di sini orang tua juga harus berperan aktif dalam mendidik anak, memberikan tauladan, dan mendukung guru di rumah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.